Ya, selanjutnya kita masuk ke subbab 24, yaitu membicarakan tentang konfigurasi paralel dan series paralel atau parallel and series parallel configurations. Kalau kita lihat pada gambar 2.28, di sini ada sebuah rangkaian yang merupakan kombinasi dari serial R dengan dua buah diode yang diparalel. Kalau saudara lihat di bagian titik yang saya tunjukkan ini, maka di titik ini atau di yang bagi diode, dia adalah letak dari P-type. Maka karena pada catu daya kutub positif diberikan mengarah pada P-type semikonduktor pada diode D1 ataupun D2, maka ada kecenderungan bahwa titik ini akan lebih positif daripada titik yang kedua yang dihubungkan langsung ke ground. Sehingga diode ini akan on, diode D1 ataupun D2. Kalau diode D1 ataupun D2 on, maka apabila sistem ini sistem yang real, menurut buku ini kondisi on itu dan kondisi di mana kondisi di mana diode itu bertindak sebagai on, maka dia akan tegangan dalamnya akan muncul sebesar 0,7 volt. Dan saudara bisa lihat di sini sigma V, jumlah ini, ataupun kalau kita katakan tegangan catu 10 volt itu terbagi dua adalah sama dengan tegangan dari beban R ditambah dengan tegangan dari diode yang 0,7. Jadi kita bisa lihat bahwa besarnya tegangan pada beban R itu sebesar E dikurang 0,7 volt. Kalau saudara lihat di sini, maka arus I1 itu sama dengan VR tadi 10 dikurangi 0,7 dibagi dengan besarnya beban 0,33. Di sini kita akan dapatkan besarnya arus I1 sama dengan 28,18 mA. Dan arus I1 itu pada titik ini itu terbagi dua. I1 sama dengan I2, I1 sama dengan ID1 ditambah dengan ID2. Hukum Kirchhoff arus. Sehingga kita bisa katakan bahwa ID1 dan sama dengan ID2 sama dengan I1 dibagi 2 sama dengan 14,09 mA. Contoh pada 2.13 ini kondisinya sama, yaitu ada kombinasi antara seri. Di sini D1 diseri dengan D2, kemudian ada R2. Di D2 ini juga ada paralel antara R1 dengan D2. Nah, kita bisa katakan di sini, kalau di sini yang ditanya adalah berapa besar I1 ataupun I2. Yang kita bisa lihat pertama adalah sigma tegangan pada loop ini. Kalau di sini 20 volt, maka di sini on. Kemudian kita asumsikan di titik ini pun on. Maka di sini ada tegangan sebesar 0,7 yang arahnya berlawanan dengan arah arus. Ini arah arus dari I2. 0,7 volt
arahnya ke sana. Kemudian di sini juga 0,7 volt arahnya ke sana. Maka di tegangan pada R2 itu sama dengan 20 dikurangi 0,7 dikurangi 0,7. Karena sigma total tegangan di sini adalah E minus 0,7 minus 0,7 minus VR2 atau P2 sama dengan 0. Jadi P2 sama dengan 20 dikurangi 1,4. Dari situ V2 kita bisa dapatkan, dan karena diketahui berapa besar R2, maka kita bisa dapatkan berapa nilai I2. Sementara di sini, di diode ini tegangannya 0,7 volt. Maka arus I1 dengan mudahnya kita bisa nyatakan V1 itu sama dengan VK2 sama dengan I1 dikali R1. Maka I1 sama dengan VK2 dibagi dengan 3,3 kilo ohm. Di titik ini, I2 itu sama dengan I1 ditambah ID2. Maka dari itu kita bisa dapatkan berapa besarnya ID2. Selanjutnya kita masuk ke subbab 25 yang membicarakan gerbang N dan gerbang OR. Kita langsung lihat pada contoh pada gambar 239. Ini gambar 239. Di mana ada dua buah terminal masukan, terminal input dengan dua buah diode yang tipe P-nya pada inputnya dan tipe N-nya pada sisi output. Dan ada beban di sini sebesar 1 kilo ohm. Terminal pertama dari sisi input diberi catu sebesar 10 volt DC, dan terminal 2 diberi catu sebesar 0 volt. Artinya terminal 1 diberi status 1 dan terminal 2 diberi status kosong. Maka diode D1 akan on karena tegangan di sisi P itu lebih besar daripada tegangan di sisi N. Maka diode ini akan on, sementara diode ini akan off. Sehingga sisi terminal kedua tidak perlu kita hitung loopnya. Maka kita hitung loop dari terminal 1, sehingga di titik ini 0,7 ke arah sana. 10 dikurangi 0,7, maka di sisi ini adalah 9,3 volt. Nilai 9,3 volt dalam pengukuran diasumsikan tetap sama dengan 1. Jadi di output diperoleh 1. Jadi 1 ditambah kosong hasilnya akan sama dengan 1. Kita bisa hitung di sini berapa nilai arus pada sisi ini. Nilai arusnya adalah 9,3 dibagi dengan 1 kilo ohm sama dengan nilai arus I. Bagaimana dapatnya? Kita menghitung dari persamaan dari hukum Kirchhoff tegangan. Kalau saudara lihat di sini hukum Kirchhoff tegangan, plus E minus VK minus I dikali R sama dengan 0, sementara I dikali R sama dengan E dikurangi VK. Maka I sama dengan E dikurangi VK dibagi dengan R. Sini sama dengan 9,3 mA. Pada contoh kedua, kasusnya menjadi berbeda. Berbeda dengan contoh pertama, di mana pada contoh kedua diode dipasangkan terbalik. Sehingga memang tetap dengan dua terminal,
terminal pertama diberi masukan 1 atau 10 volt, terminal kedua diberi masukan 0 volt atau 0, maka diode kemudian pada sisi output diberikan tegangan 10 volt yang mengarah ke arah atas, sehingga kalau kita lihat di sini diode D1 akan on dan diode D2 diode D1 akan off karena di sini tegangannya kecil daripada sisi inputnya. Sementara tegangan dari sisi input pada terminal 2 itu masih lebih memungkinkan diode ini untuk on. Maka kita bisa lihat bahwa besarnya output VO pada AND gate itu sama dengan di sini karena dia on, maka D2 kita ganti dengan VK, tegangan dalam yang arahnya plusnya ada di P-type mengarah ke sana, sehingga titik ini nilai tegangannya itu 0,7 sama dengan nilai tegangan VK. Maka kita bisa hitung arusnya. Kalau kita nyatakan arah arus itu sebagai arah dari sigma tegangan sama dengan 0, maka E dikurang I dikali R dikurang 0,7 sama dengan 0. Atau I dikali R sama dengan I dikurangi 0,7. Maka besarnya arus I sama dengan E dikurangi 0,7 dibagi R. Sama dengan tadi 9,3 mA. Untuk subbab berikutnya yaitu subbab 26, kita membicarakan tentang sinusoidal inputs di mana kita akan lakukan half wave rectification. Sinusoidal input itu mempunyai sinyal yang lebih besar 0, setengah gelombang, dan setengah gelombang berikutnya lebih kecil 0. Dengan rangkaian konfigurasi diode seri dengan inputnya diode dan R, di mana tegangan output diletakkan pada beban R. Maka kalau kita lihat di setengah periode pertama atau di bagian sini gambar 4245, maka diode ini akan bertindak sebagai switch on, ya, akan terhubung singkat sehingga output V0 sama dengan nilai inputnya. Jadi pada setengah periode pertama seluruh bentuk gelombang itu akan ditunjukkan pada sisi output. Sedangkan pada setengah periode kedua, di mana diode ini akan bertindak reverse bias, karena plusnya ada di bawah, diode ini reverse, maka dia akan on, seperti pada gambar 246, dia akan off, seperti gambar 246, sehingga tegangan di titik output, tegangan plus di titik output, nilainya sama dengan 0. Maka dari satu periode full dari sinyal sinusoida input, hanya setengah periode pertama yang dilewatkan. Setengah periode berikutnya itu directified atau tidak bisa dilewatkan. Bentuk ini, kalau kita lihat di gambar di bawah ini, bentuk yang setengah gelombang yang bisa dilewatkan, setengah gelombang kemudian tidak bisa dilewatkan. Kalau kita integrasikan, maka luas daerah ini itu setara dengan tegangan DC-nya. Maka tegangan DC dari setengah gelombang itu kalau kita integrasikan besarnya sama dengan 0,318
kali tegangan maksimumnya, tegangan puncaknya. Untuk kasus half wave ya. Kalau kita masukkan faktor tegangan dalam dari diode, maka nilai outputnya, nilai maksimumnya akan turun sebesar Vm dikurangi Vk. Sehingga tegangan DC-nya akan berkurang 0,318 dikali Vm dikurang Vk, seperti pada ditunjukkan pada persamaan 28. Selanjutnya kita akan memperhatikan apa yang disebut dengan PIV atau Peak Inverse Voltage, atau PRV, Peak Reverse Voltage, adalah nilai tegangan dari diode yang menunjukkan keutamaan sistem rectifier. Kalau kita nyatakan bahwa besarnya tegangan tidak boleh melebihi dari reverse bias region dari diode pada kondisi Zener, affluence region. Artinya, sistem yang kita kerjakan itu tidak boleh melebihi dari tegangan Zenernya. Maka PIV kita sebutkan sebagai rating dari PIV itu harus lebih besar daripada Vm atau sama dengan Vm-nya. PIV itu dilakukan pada kondisi reverse. Jadi kita lihat pada gambar ini. PIV itu adalah Vout-nya sama dengan 0 volt pada kondisi ini. Yaitu kebalikannya, di sini akan off dan nilai Vout-nya sama dengan 0. Nilai PIV tidak terlalu penting. Yang kita perlu ketahui, sebetulnya lebih kita perlu ketahui adalah tidak boleh mempekerjakan diode itu melebihi nilai Zenernya. Kemudian kita perlu ketahui di sini adalah pada subbab 27, yaitu full wave rectification. Pada full wave rectification, kalau kita lihat tadi pada half wave, kita kehilangan setengah periode gelombang keduanya, setengah periode gelombang kedua pada sisi negatif. Maka kita pada full wave kita akan berusaha mengambil setengah gelombang kedua yang hilang, yaitu dengan menerapkan tegangan input sinusoida pada rangkaian jembatan, seperti ditunjukkan pada gambar 254 atau 253 di sini. Pada 253 atau 254 ini ada 4 diode yang posisinya seperti ini, di 1, di 2, di 3, dan di 4. Maka kalau kita lihat pada setengah gelombang pertama, kita akan melihat seperti pada gambar 255, yaitu D2 akan on dengan D3, sehingga perjalanan arus itu akan seperti garis biru ini. Pada kondisi ini, setengah periode gelombang itu akan lewat pada sisi tahanan beban yang terletak di tengah-tengah ini. Selanjutnya pada setengah periode kedua, maka diode yang sebelah kiri atas dengan sebelah kanan bawah itu akan on. Perjalanan arusnya akan bermula dari bawah, seperti yang saya tunjukkan pada pointer sini. Maka besar nilai outputnya, tegangan outputnya akan sama juga positif
pada yang kedua. Sehingga kita bisa nyatakan bahwa input yang seperti ini, sinusoida, pada sisi output dia akan terangkat dua-duanya menjadi positif dengan menggunakan pitch network. Satu hal di sini bahwa tegangan DC yang merupakan integrasi dari satu periode full wave, kalau kita integrasikan besarnya akan sama dengan 0,636 dikalikan dengan tegangan maksimumnya. Seperti ditunjukkan pada persamaan 2:10. Kalau kita lihat di sini, perlakuan pada 258 seperti gambar di bawah ini, maka pada setengah periode pertama, V input dikurangi VK, dikurangi V output, dikurangi VK lagi sama dengan 0, sehingga V outputnya sama dengan V in dikurangi 2VK. Maka kalau kita memperhitungkan adanya tegangan dalam dari diode, maka VDC akan sama dengan 0,636 dikali V maksimum dikurangi 2VK. Sedangkan ini adalah persamaan 211. Sedangkan pada PIV-nya, besarnya adalah lebih besar atau sama dengan V maksimum. Pada bagian terakhir dari subbab 27 ya, untuk full wave rectification, ada pendekatan lain yang disebut dengan center tap transformer atau trafo CT. Lilitan input yang kita berikan tegangan AC sinusoidal, pada sisi outputnya kita keluarkan dalam 3 output. Yang di tengah-tengahnya di center tap yang akan bertindak sebagai di sini sebagai outputnya. Diodenya pada bagian ujung atas dan ujung bawah. Ini 1:2 ya. Pada ujung atas dan ujung bawah arahnya sama, dan kita bisa lihat pada setengah periode pertama yang plus akan membuat diode ini on, sementara di sini plus minus, maka setengah periode pertama akan membuat diode yang atas, diode D1 on, diode D2 off. Kemudian pada setengah periode kedua yang diode atas off, yang diode bawah on. Di sini PIV-nya adalah V secondary ditambah dengan VR. Sehingga perbedaannya adalah PIV-nya lebih besar atau sama dengan 2 tegangan maksimumnya. Kalau kita melihat PIV-nya di sini VM, dan ada VM dari beban. Ini beban.